Pernah nggak kalian ngerasa suasana rumah berubah setelah seseorang pergi untuk selamanya? Lampu yang tiba-tiba redup, suara aneh di malam hari, atau bau bunga yang muncul tanpa sebab. Mungkin itu cuma perasaan kita yang masih berduka, atau mungkin ada yang belum benar-benar pergi. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu film horor Indonesia yang bikin bulu kuduk berdiri, sekaligus menantang rasa penasaran kita soal dunia setelah kematian. Selamat datang di cerita mencekam dari film Selepas Tahlil. Selepas Tahlil bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang berduka karena kehilangan salah satu anggota keluarganya. Setelah acara tahlil hari ke-7 selesai, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu. Barang-barang bergerak sendiri, suara-suara bisikan yang tidak biasa dijelaskan, dan yang paling mengejutkan, ada seseorang yang mengaku melihat sosok almarhum berjalan di lorong rumah dengan wajah pucat dan mata kosong. Pertanyaannya, apakah roh orang yang sudah meninggal benar-benar bisa kembali, atau ada sesuatu yang menyamar menjadi dirinya? Film ini dengan cerdas menggabungkan elemen horor dengan kepercayaan lokal. Dalam budaya kita, khususnya masyarakat Jawa dan Betawi, ada kepercayaan bahwa roh seseorang akan kembali ke rumah di hari ke-3, ke-7, bahkan ke-40 setelah kematian. Dan saat tahlilan dilakukan, banyak yang percaya bahwa pintu antara dunia kita dan alam lain sedang terbuka. Selepas tahlil, menghidupkan ketegangan ini bukan dengan jumpscare berlebihan, tapi dengan suasana yang sunyi, mencekam, dan mengganggu pikiran. Itu yang bikin film ini terasa nyata dan lebih menyeramkan daripada sekedar adegan hantu tiba-tiba muncul. Film ini disutradarai oleh seorang yang udah dikenal lewat karya-karya horor spiritualnya yang selalu menyelipkan makna di balik teror. Sementara dari sisi pemeran, kita disuguhkan akting yang kuat. Sosok ibu dalam film ini diperankan dengan sangat emosional, memperlihatkan bagaimana kehilangan bisa membuka celah bagi kegelapan masuk. Akting anak-anaknya juga berhasil membangun kesan bahwa rasa takut bukan hanya datang dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tak bisa dijelaskan. Selepas Tahlil bukan cuma film horor. Di balik terornya ada pesan tentang bagaimana manusia memproses kehilangan. Kadang kita nggak siap untuk merelakan, dan saat kita terlalu larut dalam duka tanpa sadar, kita membuka ruang untuk sesuatu yang seharusnya tidak masuk. Film ini menyentuh sisi emosional kita sekaligus memperingatkan, jangan pernah mengundang kalau kamu belum siap menghadapi siapa yang datang. Secara teknis, film ini punya visual yang gelap tapi indah. Setting rumah tua dengan penerangan seadanya bikin suasana makin menekan. Musik latarnya minim, tapi justru itu yang bikin setiap suara kecil terasa nyata. Dan naskahnya meskipun sederhana, cukup efektif untuk membangun misteri. Film ini gak banyak bicara soal hantu besar atau iblis, tapi justru karena itu, rasa takut yang dibangun terasa lebih dalam, lebih manusiawi, dan bisa kita rasakan bahkan setelah filmnya selesai. Jadi menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi selepas tahlil? Apakah benar ada yang datang atau hanya bayangan kesedihan kita sendiri? Kalau kamu pernah ngalamin kejadian mistis setelah kehilangan seseorang, coba ceritain di kolom komentar, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Dan kalau kamu suka dengan pembahasan film seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, karena kita akan terus mengulik cerita-cerita horor lokal yang tak cuma menyeramkan, tapi juga menyentuh sisi terdalam hati kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kadang yang paling menakutkan bukan hantunya, tapi kenangan yang belum selesai.